Suara Hati. Renungan hari ini, Minggu, 28 Desember 2025. Topik, bukan orang sehat membutuhkan tabib. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Matius 9 ayat 12 dan 13, Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudaraku, nas hari ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang tujukan kepada orang-orang Farisi. Pasalnya, ketika Tuhan Yesus sedang makan bersama di rumah Matius, seorang pemungut cukai. Kejadian ini dilihat oleh orang Farisi dan berkata kepada murid Tuhan, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ayat 11. Rupanya, apa yang dibicarakan oleh orang Farisi diketahui oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudaraku, memang benar, bila kita perhatikan secara harafiah, bahwa tidak mungkin orang sehat membutuhkan tabib atau membutuhkan obat, melainkan seorang yang sedang sakitlah yang membutuhkan tabib atau obat. Tetapi, mengapa Tuhan Yesus berkata demikian kepada orang Farisi itu? Pandangan orang-orang Farisi terhadap pemungut cukai seperti Matius sangat berbeda dengan pandangan Tuhan Yesus. Orang Farisi memandang pekerjaan Matius penuh dengan tindakan dosa. Mengapa? Mungkin mereka terkadang menagih dengan lebih dan ditakuti masyarakat. Dan orang-orang seperti ini tidak perlu didekati, karena mereka penuh dengan dosa. Pandangan orang Farisi ini, mereka tidak layak mendapat pengampunan atau tidak layak mendapat pengasihan. Tetapi justru berbeda dengan pandangan Tuhan Yesus, Matius perlu mendapat belas kasih, karena keberdosaannya yang dikerjakannya selama ini. Inilah pandangan Tuhan. Mengapa Ia berkata, seharusnya orang yang sakit membutuhkan tabib. Tuhan Yesus adalah tabib bagi Matius dan kawan-kawannya. Karena kepada merekalah yang perlu mendapat belas kasih, yaitu pengampunan. Kalau mereka yang sudah mendapat keselamatan atau pengampunan, tidak perlu tabib atau obat. Nas ini menekankan pentingnya belas kasihan kepada orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus lebih mengutamakan belas kasih daripada hanya melakukan ritual atau persembahan. Ayat 13. Tuhan Yesus datang bukan untuk membenarkan orang yang merasa benar diri. Lihat seperti orang Farisi, ia merasa lebih dekat kepada Tuhan karena patuhnya mengikuti hukum Taurat Allah. Kedatangan Tuhan Yesus justru untuk memanggil orang berdosa agar bertobat. Pesan ini menyoroti bahwa tindakan belas kasih dan kepedulian kepada orang lain lebih berharga di mata Tuhan daripada menjalankan aturan keagamaan yang sering kita lihat mengabaikan kebutuhan rohani jemaat. Mengapa Tuhan Yesus lebih menegaskan dalam ayat ini, yaitu bahwa Tuhan lebih menghendaki belas kasihan, kasih yang nyata, kepedulian, dan tindakan kebaikan, daripada persembahan atau ritual keagamaan semata. Ini bukan berarti bahwa persembahan tidak perlu, tetapi Tuhan lebih mengutamakan pelayanan belas kasih daripada persembahan yang kita lakukan. Sekarang kita sebagai pelayan Tuhan, adakah kita telah memikirkan lebih menghendaki belas kasih kepada sesama kita, terlebih kepada saudara kita seiman? Jangan asal telah melekat embel-embel dalam lingkungan gereja, maka kita telah merasa lebih benar dari yang lain. Saudaraku,
Tuhan Yesus datang bukan untuk orang yang merasa diri benar atau sudah sempurna, tetapi untuk mereka yang merasa berdosa dan membutuhkan pengampunan serta pembaharuan hidup. Nas renungan hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya perubahan hati, perubahan sikap kerendahan hati dan pertobatan. Tuhan ingin agar orang berdosa bertobat dan mengubah hidup mereka, bukan hanya melakukan persembahan tanpa perubahan dalam diri. Sebesar apapun persembahan yang kita berikan, tanpa ada perubahan hidup, Tuhan tidak lebih berkenan daripada belas kasih yang ditunjukkan. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu orang-orang yang mengganggu saudara kita yang beribadah di daerah Jawa Barat. Selamat sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Lihat kayu yang berat dipikulnya, rasakan tubuh itu pun disesat. Bayangkanlah kepalanya ditaruh mahkota duri yang tajam. Lihat punggungnya itu pun dirajam, tubuh yang terpaku di kayu salib. Bayangkanlah